Assalamualaikum warahmatullahi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bunda berharap kabarnya adalah sehat, semangat, dan ceria meskipun belajar dari rumah. Pada video pembelajaran kali ini, Bunda akan membahas tema 3 benda di sekitarku, subtema 2, wujud benda pembelajaran 4. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tentang wujud benda padat. Sekarang kita akan melihat benda cair lebih dekat. Seperti benda padat, benda cair juga banyak di sekitar kita. Sekitar 70% permukaan bumi tertutup oleh air laut. Tubuh manusia hampir 2/3 bagian merupakan cairan. Air adalah benda cair yang sering kita temui. Sebutkan benda lainnya yang termasuk benda cair. Nah, anak-anak, apa saja yang termasuk benda cair? Iya, ada minyak goreng, ada kecap, kemudian ada saus. Madu juga termasuk benda cair. Pernahkah kamu melihat air dalam gelas yang tumpah? Nah, anak-anak, apakah kalian pernah melihat air dalam gelas yang tumpah? Tentu bentuknya berbeda ya. Bentuknya seperti apa? Bentuknya berceceran di lantai. Iya, bagaimana bentuk air tersebut? Apakah bentuk air yang tumpah sama dengan air di dalam gelas? Tentunya berbeda. Jika air di dalam gelas bentuknya seperti gelas, ketika tumpah bentuknya mengikuti tempatnya. Jika tumpah di lantai, maka bentuknya akan mendatar seperti lantai. Nah, itulah anak-anak sifat dari benda cair, yaitu berbentuk mengikuti dengan wadahnya. Itu ada minuman, ada air, kemudian ada minyak goreng, itu termasuk benda cair ya anak-anak. Nah, coba lakukan percobaan berikut untuk mengetahui sifat benda cair. Siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Ada air dan minyak goreng, ember, gelas, kantong plastik. Kemudian langkah percobaannya adalah yang pertama, masukkan air ke dalam ember, kemudian ke dalam gelas, dan yang terakhir ke dalam kantong plastik. Lakukan hal yang sama dengan minyak goreng. Catatlah hasil pengamatanmu ke dalam tabel di bawah ini. Nah, tabelnya seperti ini. Ada air, minyak goreng, kecap, bensin, dan madu. Nah, bentuknya kira-kira untuk air, bentuknya berubah sesuai wadah atau tidak? Iya, bentuknya sesuai wadah. Ketika air dimasukkan ke dalam ember, ke dalam gelas, ke dalam kantong plastik, maka bentuk air akan menyerupai wadahnya. Kemudian bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah. Tidak ya anak-anak, karena air berubah sesuai dengan wadahnya. Air dapat digenggam atau tidak? Iya, air dapat digenggam. Seperti ini. Kemudian untuk minyak goreng, lakukan percobaan yang sama. Minyak goreng bentuknya berubah sesuai wadah. Sama dengan air bahwa bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah, itu tidak untuk minyak goreng, karena minyak goreng bentuknya berubah sesuai dengan wadah. Kemudian minyak goreng dapat digenggam. Iya. Begitupun dengan kecap. Kecap juga memiliki sifat yang sama. Untuk bensin, iya, bensin juga sama, dapat digenggam juga. Untuk madu juga sama, bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya dan dapat digenggam. Nah, seperti itu anak-anak. Kamu telah melakukan percobaan. Dapatkah kamu menyimpulkan sifat benda cair? Benda cair mempunyai sifat apa tadi? Yang pertama, bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya. Sedangkan yang kedua, benda cair bisa disentuh atau dipegang atau digenggam. Kamu telah melakukan percobaan di atas. Percobaan untuk membuktikan sifat benda cair. Kemudian, ceritakan di depan keluarga kalian manfaat benda cair dalam kehidupan sehari-hari. Nah, manfaat benda cair yang paling sering kita temui adalah air. Air merupakan contoh dari benda cair. Manfaat air apa saja anak-anak?
Iya, air bermanfaat untuk minum, mandi, memasak, mencuci, dan lain-lain. Sedangkan benda cair yang lainnya adalah bensin. Nah, bensin juga termasuk benda cair. Apa manfaat bensin? Pinter. Bensin digunakan sebagai bahan bakar kendaraan, motor, mobil, dan sebagainya. Kemudian, contoh benda cair yang lainnya adalah minyak goreng. Minyak goreng bisa dimanfaatkan untuk menggoreng sesuatu, seperti menggoreng pisang, menggoreng ayam, dan lain-lain. Nah, sekarang anak-anak coba mencari contoh benda cair yang lain ya. Apa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Tubuh manusia terdiri dari 2/3 bagian atas air. Kekurangan cairan akan membuat tubuhmu lemas. Minumlah air putih sesuai takaran setelah bermain. Seperti habis bermain memantulkan dan menangkap bola. Permainan diawali dengan pemanasan. Nah, anak-anak, pemanasan gunanya adalah agar tubuh kita tidak cedera ya. Caranya, buatlah 2 barisan dan pantulkanlah bola pada teman di seberangmu. Nah, gambarnya seperti ini. Terdapat 2 barisan, kemudian dipantulkan secara menyilang, seperti itu. Kemudian setelah kalian melakukan pemanasan, lakukanlah permainan berikut. Setiap kelompok harus memindahkan bola. Bola dipindahkan dari satu titik ke titik lainnya. Caranya dengan memantulkan bola sambil berjalan. Siswa yang paling cepat memindahkan dialah pemenangnya. Kalian bisa mencobanya di rumah ya. Nah, dalam permainan bola diperlukan kerjasama antar anggota kelompok. Bentuk kerjasama contohnya adalah gotong royong. Nah, anak-anak, mari kita baca wacana di bawah ini. Warga kampung tempat Siti tinggal sedang gotong royong. Mereka sedang menyiapkan lahan untuk bermain anak-anak. Setiap warga membantu dengan caranya masing-masing. Bapak-bapak membantu membersihkan lahan, ada yang membantu tenaga, ada yang membantu menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan, seperti pasir, semen, cat, dan lainnya. Ibu-ibu dan anak-anak juga tidak mau kalah. Ibu-ibu menyiapkan minuman dan makanan kecil. Anak-anak membantu membawakan makanan dan minuman. Lahan tempat bermain dapat diselesaikan dengan cepat. Anak-anak bergembira karena anak-anak dapat bermain di lapangan. Nah, kamu telah membaca cerita di atas. Diskusikan dengan keluargamu apa yang menyebabkan pekerjaan cepat selesai. Apa saja anak-anak? Nah, yang membuat pekerjaan cepat selesai adalah karena dilaksanakan bergotong royong. Gotong royong membuat masyarakat saling bahu-membahu untuk menolong satu sama lain. Kemudian yang kedua, gotong royong mengajari setiap orang untuk rela berkorban demi kepentingan bersama. Yang ketiga, kebersamaan yang terjalin dalam gotong royong melahirkan persatuan sehingga mampu menghadapi permasalahan yang muncul. Kamu telah mengetahui kegiatan gotong royong. Tuliskan contoh kegiatan tersebut pada tabel berikut. Kalau di sekolah kegiatan gotong royongnya apa saja anak-anak? Iya, yang pertama memperbaiki tempat tinggal. Kemudian yang kedua membangun jalan. Dan yang ketiga membersihkan selokan. Kalian bisa menambahkan yang lain yang sesuai dengan tempat tinggal kalian. Sedangkan jika yang di rumah contoh gotong royongnya adalah yang pertama membersihkan rumah, yang kedua merawat tanaman, yang ketiga membersihkan alat makan. Kalian bisa menambahkan gotong royong yang biasanya kalian lakukan di rumah ya. Dan yang ketiga adalah di sekolah. Di sekolah contoh gotong royongnya adalah yang pertama membersihkan ruang kelas, yang kedua membersihkan taman sekolah, dan yang ketiga mengerjakan mading sekolah. Menghias kelas juga termasuk gotong royong atau tidak anak-anak? Iya, menghias kelas juga termasuk dari gotong royong. Nah,
Alhamdulillah pembelajaran pada kali ini telah selesai. Semoga bermanfaat dan anak-anak bisa paham ya. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.